Baik, selamat malam, saudara. Malam, Pak. Ya. Kita akan melanjutkan bahasan hari ini mengenai kriptografi kunci publik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai kriptografi kunci simetrik, di mana kunci enkripsi dan dekripsinya itu sama. Ya, jadi seperti DS dan AES itu adalah contoh dari kriptografi kunci simetrik. Ya. Simetrik ini diartikan bahwa orang yang mengenkripsi itu sama dengan selalu bisa akan mendekripsi. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai kriptografi kunci publik atau yang dikenal dengan kunci kriptografi asimetrik, di mana kunci enkripsi dan dekripsinya itu berbeda, ya. Sehingga asimetrik di sini itu diartikan itu lebih pada peran dari pemainnya. Jadi orang yang mengenkripsi itu tidak bisa mendekripsi. Nah, sekarang bagaimana latar belakang munculnya kriptografi yang asimetrik ini atau kriptografi yang menggunakan kunci publik. Bagaimana gambarannya? Nah, berawal dari permasalahan dari kriptografi kunci simetrik DS, AES, di mana kunci enkripsi dan dekripsinya sama, ya. Oke, saya mau tunjukkan itu. Oke, di sini kita share dulu. Ya, matikan. Baik, kalau pada kriptografi kunci simetrik, ya, jadi kunci simetrik, jadi misalkan mengirim pesan kepada B, ya. Jadi dia mengirimkan pesan, jadi plain text X itu dienkripsi menjadi ciphertext Y, ya. Kemudian ini dikirim ya, dengan menggunakan kunci K. Oke, sampai di tempat tujuan, Y akan didekripsi menjadi X kembali. Nah, dalam hari ini A dan B itu harus punya satu pengetahuan yang sama tentang kunci apa yang digunakan. Ya. Sehingga kalau A mendekripsi dengan kunci K, maka B juga akan mendekripsi Y ke X ini dengan kunci K juga. Ya. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, ya kalau misalkan A dan B barusan ketemuan, oke, besok saya mau kirim email kamu, kemudian saya enkripsi dengan kuncinya K. Maka kemudian setelah mereka terpisah, maka mereka akan tahu, ya, jadi B akan tetap tahu kalau misalkan dia dikirimi pesan ciphertext dari A, maka dia akan mendekripsi ciphertext-nya itu dengan kunci K yang telah disepakati sebelumnya, ya. Tetapi kalau mereka berada di tempat yang jauh, ya, jadi berjauhan, mereka tentunya ya tidak pernah bertemu, ya, jadi sebelumnya. Lalu bagaimana A dan B janjian tentang kunci apa yang mau digunakan? Ya, maka tentunya A dan B harus komunikasi mungkin lewat email, gitu ya. Tapi emailnya tidak dienkripsi dulu, ya. Jadi A dan B janjian, oke, saya mau kirim sebentar lagi, saya mau kirim pesan ke kamu dengan kuncinya K, ya. Jadi akan saya kirim dengan kuncinya K. Oke, lalu B setelah itu A mengirimkan pesan yang telah dienkripsi dengan kunci K tadi ke B. Tetapi pada saat mereka mengkomunikasikan kunci apa yang akan digunakan, ya, kunci apa yang digunakan, maka ya tentunya itu tidak dienkripsi dulu, ya. Jadi di sebelumnya tidak seperti ini. Oke. Pada komunikasi sebelumnya, maka K, misalkan A itu punya kunci K,
Nah, kunci K-nya itu dikomunikasikan ke B. Jadi tanpa dienkripsi. Jadi pesan A ke B untuk menyatakan kunci yang akan digunakan untuk mengenkripsi pesan nanti adalah K kepada B. Ya. Jadi ini pada saat ini yang dinamakan dalam session key exchange, jadi pertukaran kunci. Nah itu tanpa ada enkripsi di sini. Baru kemudian kalau misalkan A itu mau mengirimkan misalkan plain text B, itu dia enkripsi dengan kunci K, kemudian menjadi ciphertext C. Nah, C-nya itu dikirimkan ke, nah ini sudah dalam bentuk terenkripsi ya dari C, sehingga dengan ini karena B sudah tahu kuncinya K, ya maka dia mendekripsi itu juga dengan K sehingga mendapatkan plain text P lagi. Nah, tetapi pada saat awal sebelum mulai berkomunikasi, mereka harus melakukan key exchange ini, jadi pertukaran kunci ini. Jadi mengkomunikasikan kunci. Nah, pada saat mengkomunikasikan kunci di mana ini tanpa enkripsi, maka bisa jadi pada saat mengkomunikasikan kunci itu ada orang lain yang bisa melihat, misalkan ini D, dia akan tahu, oh A itu akan mengirimkan pesan kepada B dengan kuncinya K, ya. Sehingga pada saat A itu mengirimkan ciphertext C pada B, maka dia akan bisa melihat ini juga, oh yang dikirimkan oleh A itu adalah C. Kemudian, nah D juga sudah tahu bahwa kunci yang digunakan adalah K, maka C itu akan didekripsi oleh D dengan kunci K juga. Ya. Sehingga bisa jadi ini akan merupakan sebuah intruder, ya, jadi gangguan di tengah, ya. Jadi man in the middle. Jadi misalkan ini C-nya di download, kemudian dia decrypt dengan kunci yang K yang dia sudah tahu tadi karena tidak dienkripsi. Sehingga bisa jadi kemudian itu pesannya diubah lalu dikirimkan kepada B, karena kunci yang digunakan sama, maka B percaya bahwa itu adalah pesan asli dari A. Ini permasalahan yang dihadapi oleh kriptografi kunci simetrik. Ya. Jadi antara A dan B, antara dua pihak yang berkomunikasi tadi, itu harus janjian dulu, harus mengkomunikasikan dulu kuncinya apa yang digunakan, dan pada saat mengkomunikasikan tadi tentunya mereka tidak dienkripsi, ya, tidak dienkripsi, sehingga orang lain yang juga menggunakan jaringan yang sama juga akan tahu, ya. Jadi A dan B itu akan kirim-kiriman pesan kuncinya K, ya, sehingga kalau ada muncul dari sini perjalanan suatu ciphertext dari A ke B, nah itu orang lain akan tahu, oh kuncinya pasti yang pakai K, lalu dia akan bisa menerjemahkan ciphertext yang dikirim tadi. Nah, ini adalah permasalahan. Jadi satu permasalahan dari kriptografi kunci simetrik itu adalah dia punya permasalahan pada key exchange. Bagaimana mengkomunikasikan pesan, mengkomunikasikan kuncinya, itu yang mau digunakan untuk mengenkripsi pesan. Itu mau nggak mau, itu karena antara A dan B sama-sama belum tahu. Misalkan kalau A punya kunci, B juga belum tahu kunci apa yang digunakan oleh A, ya mau nggak mau K itu tidak bisa dienkripsi sampai di B. Ya. Gitu. Nah ini permasalahan, ya. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh kriptografi kunci simetrik. Sehingga kemudian muncullah suatu ide untuk memunculkan bagaimana kalau ada kunci publik. Bagaimana kunci publik tadi? Jadi misalkan di sini ada A, kemudian yang ini adalah B. Nah, sehingga kalau A mau berkirim
pesan pada B, maka A itu akan menggunakan kunci publiknya B. Jadi artinya di sini B itu nanti akan B ini akan mengenerate dua buah kunci, baik kunci publik dan kunci privat. Ya. Jadi kunci publik dan kunci privat. Misalkan, katakanlah kunci publiknya yang dia generate adalah E, ya. Ini, jadi misalkan dia mengenerate sepasang kunci E dan D. Ini, di mana E itu dipublish, ya, dia punya home website dengan kunci publiknya adalah E. Sementara D itu akan disimpan, nanti digunakan untuk mendekripsi. Oke ya, jadi E itu dipublish, semua orang tahu kunci publiknya B, sementara kunci privatnya itu disimpan, di mana kunci publik nanti berfungsi untuk mengenkripsi pesan, sementara pesan yang dikirimkan itu akan didekripsi dengan kunci privat, kunci rahasia, yakni D. E dan D adalah sepasang kunci yang di-generate oleh B. Ini. Sehingga siapapun yang akan mengirim pesan kepada B, itu akan mengenkripsi pesannya tadi dengan kunci publiknya B. Itu ya, jadi kunci publiknya B. Jadi kalau misalkan A itu punya punya pesan X misalkan, nah X-nya itu akan di enkripsi, ya, misalkan menjadi ciphertext-nya Y, Y-nya itu adalah X dipangkatkan E, misalkan. Y dipangkatkan E. Nah, akhirnya ini dikirim kepada B, ya. Dikirim situ. Nah, begitu sampai di tujuan, ya, maka B itu akan mendekripsi Y itu tadi yang diterima itu dengan kunci kunci privatnya, ya, sehingga Y itu nanti akan dipangkatkan dengan D misalkan, maka akan kembali ke X lagi. Itu. Jadi memang E dan D itu yang satu publik, yang satu rahasia. Yang satu ini menjadi kunci publiknya B, kemudian D ini yang menjadi kunci rahasianya, ya, menjadi kunci rahasianya. Tetapi secara matematis E dan D itu punya keterkaitan, ya. Contohnya, misal E dan D secara matematis D itu adalah inverse-nya E, ya, pada modul tertentu, ya. Jadi D itu inverse-nya E pada modulu tertentu, sehingga kalau E dikalikan D itu akan menghasilkan 1. Sehingga kalau seandainya ini Y pangkat D, ya, sehingga kalau Y dipangkatkan D itu kan sama dengan yang tadi nih hasilnya, ya, hasilnya ini berarti kan X pangkat E kemudian dipangkatkan D. E dikalikan D itu akan kembali menjadi X lagi. Itu. Nah, jadi walaupun E itu adalah kunci publik, kemudian D kunci privat, ya, jadi kunci dirahasiakan, tapi sebenarnya E dan D itu adalah punya hubungan matematis, yakni D-nya itu adalah inverse dari E-nya. Tuh. Tetapi, walaupun E publik kemudian D itu inverse-nya, maka orang lain selain B itu tidak akan tidak mudah untuk menurunkan D dari E, ya. Walaupun diketahui bahwa D itu adalah inverse-nya E, tetapi orang lain tidak akan mudah menurunkan D dari E, sehingga D itu akan tetap terjaga kerahasiaannya. Hanya B yang tahu. Sehingga dengan demikian semua orang, ya, yang mengenkripsi itu tidak akan bisa mendekripsi. Itu yang kemudian ini menjadi terminologinya, istilahnya adalah kriptografi kunci asimetrik, ya, kriptografi asimetrik. Jadi artinya bahwa orang yang mengenkripsi itu tidak bisa mendekripsi. Ya, jadi A itu hanya bisa mengenkripsi aja dari X menghasilkan Y, gitu ya. Dari X menghasilkan Y.
ya, tetapi kemudian ya tidak tahu ya bagaimana mengkomputasikan dari Y ke X-nya karena dia tidak tahu D-nya. Nah, lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana mungkin kalau misalkan kalau E-nya sudah diketahui bahwa D itu adalah invest dari E dan E itu sudah publik, kan mestinya mudah untuk menurunkan D dari E, gitu ya, menghitung D dari E. Tetapi tidak demikian. Dalam implementasi sesungguhnya E itu dan D itu adalah bilangan bulat yang sangat besar. Sehingga walaupun dimungkinkan orang bisa menghitung, misalkan tempo hari kita sudah menghitung invest suatu bilangan dengan menggunakan algoritma Euclid yang besar, bisa seperti itu. Tetapi karena bilangannya itu yang sangat besar, sangat besar, kuncinya nanti bisa tidak lagi 128 bit, tapi sampai 512 bit. Nah, begitu besarnya itu, begitu besar bilangannya, maka orang akan kesulitan untuk menurunkan D dari E. Walaupun dia tahu E, tapi sulit bagi orang lain untuk menurunkan D tadi. Nanti akan kita lihat apa kesulitannya itu. Jadi artinya kekuatan dari kriptografi kunci publik ini itu adalah kalau seperti ini, maka nanti akan ada kesulitan di dalam hal pemfaktoran secara matematis atau dengan menggunakan kesulitan di dalam mencari logaritma nanti. Seperti itu karena bilangan yang sangat besar. Mungkin bisa menurunkan mendapatkan investnya itu ya bisa mendapatkan D dari E tadi mungkin butuh waktu sampai 1 tahun misalkan seperti itu, tetapi sebelum 1 tahun kuncinya akan dirubah lagi kan ukurannya akhirnya, atau nggak usah lama-lama 1 tahun, misalkan bisa menurunkan itu dalam waktu misalkan katakanlah kalau nggak terlalu besar bisa mendapatkan D dari E itu dalam waktu misalkan 7 hari atau seminggu, tapi sebelum 1 minggu kuncinya akan berubah. Ya, jadi implementasi dalam hari-hari itu seperti itu. Jadi kunci itu akan dirubah secara berkala sehingga sebelum itu bisa dipecahkan kunci dekripsinya maka kuncinya sudah berubah lagi yang digunakan. Ya. Nih, sehingga dengan demikian karena B tadi sudah mempublish E sebagai kunci publiknya, ya, maka A nggak perlu lagi bilang ke B bahwa oh ya dia akan mengenkripsi mengirim pesan dienkripsi dengan kuncinya nggak perlu. A itu cukup melihat di websitenya B. Oh di websitenya B dia sudah mengumumkan bahwa kunci publiknya E, sehingga A kalau mau ngirim ke B itu kunci enkripsinya adalah E, ya. Sehingga sampai di tujuan yang bisa mendekripsi itu hanya B saja. Nah, karena B yang punya kunci D-nya, sehingga Y nanti akan dipanggilkan D, misalkan kalau di dalam RSA, yang kembali akan menghasilkan X. Nah ini awal mulanya terbentuknya ide untuk kriptografi kunci publik. Ya. Jadi karena tadi di kriptografi kunci yang simetrik itu ada masalah, ada kendala. Nah sebelum komunikasi tentunya harus tukar-menukar kuncinya apa, informasinya dikomunikasikan kuncinya itu, nah tentunya tidak akan terenkripsi ya, secara simetrik tidak akan terenkripsi ya, sehingga akan mudah diketahui orang lain sebelum komunikasi itu dijalankan, orang lain akan tahu oh ada aku akan mengirimkan pesan dengan kuncinya ini. Nah, untuk menghindari itu, ya, jadi tanpa harus mengkomunikasikan kunci terlebih dahulu, A mau kirim pesan kepada B, tentunya dia akan mengenkripsi itu dengan kunci publiknya B. Oke, pada implementasi lanjutan nanti kita juga akan bisa melihat, pekan depan akan kita juga lihat aplikasi dari kriptografi kunci publik ini juga untuk bisa melakukan digital signature. Jadi untuk memverifikasi apakah tanda tangan digitalnya itu tanda tangan yang
valid atau tidak. Itu juga dengan menggunakan kriptografi kunci publik ini. Ya, jadi bisa dipahami. Jadi munculnya kunci kriptografi kunci publik atau asimetrik kriptografi ini munculnya karena ada problem key etching pada kriptografi yang simetrik. Nah, tentunya juga nanti akan bisa kita lihat apakah kriptografi kunci publik atau asimetrik ini lebih baik daripada kunci simetrik. Nah, tinggal kita akan lihat beberapa perhitungannya, beberapa analisisnya, sehingga ada plus minusnya dari kriptografi kunci publik dan juga ada plus minusnya kriptografi kunci simetrik, sehingga di dalam implementasi yang sesungguhnya kedua kriptogram ini seringkali dikolaborasikan. Ya, jadi seringkali kita kolaborasikan kedua kriptogram. Oke ya, ini jadi itu gambarannya. Sampai di sini dulu, mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan, mungkin akan perlu penjelasan lebih lanjut mengenai garis besar dari konsep kriptografi kunci publik ini. Jadi intinya B sebagai penerima itu akan mengenerate dua buah kunci, ya, E dan D, di mana E itu dipublish sehingga orang lain kalau mau kirim pesan B itu akan menggunakan kunci publiknya B. Kemudian pada di tempat tujuan B itu akan mendekripsi kunci ini, ciphertext ini, dengan kunci dekripsinya, yakni kunci rahasianya. Jadi itu, dan hanya B yang bisa mendekripsi itu. Jadi karena B yang punya, dan E dan D walaupun punya hubungan secara matematis, tetapi E dan D itulah bilangan yang sangat besar, sehingga orang lain itu akan mengalami kesulitan untuk bisa mendekripsi, menurunkan, menderivate D dari E tadi. Ya, ini. Jadi ini gambarannya. Jadi kalau tadi di sini untuk kuncinya sama, ya, mengenkripsi dekripsi kuncinya sama, tapi sebelumnya kuncinya harus dikomunikasikan, dan itu tidak dienkripsi. Ya. Ini, dan untuk mengatasi ini maka muncul kriptografi kunci publik, sehingga A dan B, kalau A mau kirim pesan nggak perlu lagi janjian sama B lebih dulu, dia sudah langsung tahu, oh kunci publiknya adalah E, sehingga dia akan kirimkan pesan itu dengan dienkripsi dengan kunci publiknya B, kemudian B akan mendekripsinya dengan kunci privatnya. Ya, itu gambarannya. Baik, nah, kita kembali ke, saya stop share dulu. Oke. Screen share, kita kembali ke satu contoh. Jadi ada dua hal, ada dua kelompok metodologi atau algoritma untuk kriptografi kunci publik, yakni berdasarkan pada faktorisasi dan juga berdasarkan pada logaritma. Ya. Jadi faktorisasi, jadi kalau misalkan seperti RSA itu yang tadi perpangkatan, ya, itu akan menyulitkan, ya. Yang sulit itu adalah bagaimana memfaktorkan untuk mencari modulunya. Setelah ketemu modulunya baru bisa menghitung invest itu dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperbesar. Yang pertama adalah algoritma RSA. Ya, ini. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Jadi apa yang menjadi kesulitan pada kriptografi kunci privat atau kriptografi yang simetrik, ya, karena kunci enkripsi dan dekripsinya sama. Ini sehingga kriptografi kunci publik ini mengatasi masalah key etching pada kriptografi kunci simetrik, ya, dengan
menggunakan kunci privat dan kunci publik, ya. Jadi untuk enkripsi dan dekripsi yang berbeda. Ya. Ya, tadi dikatakan asimetrik itu karena mereka yang mengenkripsi pesan itu tidak akan atau memverifikasi itu tidak dapat mendekripsi atau membuat signature. Oke, ini apa namanya kunci publiknya. Jadi misalkan mereka punya kunci publik, ya. Jadi mengenkripsi pesan, ya. Jadi untuk mengenkripsi pesan maka harus menggunakan kunci publik masing-masing. Ya. Jadi kalau mengirim ke Alice, ya, dikatakanlah ada di sini misalkan ini adalah pengirim pesan, ya mau mengirim pesan ke Joy, ya harus dengan menggunakan apa namanya kunci publiknya Joy. Ya. Mau kirim ke Mike, ya harus dengan menggunakan kunci publiknya Mike. Mau kirim ke Ted, harus menggunakan kunci publiknya Ted. Nah, mengirimkan ke Alice juga dengan menggunakan kunci publiknya Alice. Kemudian ciphertext-nya ditransmisikan sampai tujuan, Alice akan bisa mendekripsi itu dengan menggunakan kunci privatnya untuk menghasilkan output-nya lagi. Itu. Jadi kalau misalkan ke orang lain, jadi siapapun yang dikirimi, maka jika kunci enkripsinya harus sesuai dengan kunci publik dari orang yang mau dikirimi pesan tadi. Ya. Ini jadi mengapa kunci publik? Tadi sudah kita bahas mengapa harus ada kunci publik. Nah, dibangun untuk mengatasi dua masalah utama, yakni key distribution, jadi key chain. Jadi bagaimana mengkomunikasikan kunci secara aman sebelum proses komunikasi pesan tadi terjadi. Ya, digital signature itu juga demikian. Permasalahannya kalau ada dokumen yang ditandatangani secara digital, bagaimana verifikasinya? Nah, verifikasinya juga menggunakan kunci publik. Ya, jadi bagaimana tanda tangan itu dikatakan valid? Ya, jadi harus tahu dulu kunci publiknya apa. Nah, kalau sudah kita verifikasi dengan kunci publik yang bersangkutan dan ternyata benar, maka betul bahwa digital signature tadi adalah valid. Ya, dalam algoritma kunci publik itu bergantung pada dua kunci dengan sifat-sifat secara komputasi. Tidak mungkin bisa mendapatkan kunci dekripsi jika hanya diketahui algoritma dan kunci enkripsinya. Jadi artinya tadi, walaupun kunci enkripsi ditahu, tapi kunci dekripsinya atau private kuncinya, kunci rahasianya tidak mudah untuk bisa dikomputasikan, tidak mudah untuk diderivasi karena itu tadi menggunakan bilangan yang sangat-sangat besar, sehingga akan lama sekali di dalam memprosesnya, sehingga sebelum tahu apa yang menjadi kunci privatnya, kuncinya sudah dirubah lagi, sehingga akan sia-sia. Oke, ini jadi dalam implementasi untuk keamanan dan autentikasi, maka seperti ini skemanya. Jadi misalkan ini A kirim pesan kepada B, ya, maka pertama dokumen tadi akan di sign dulu, ya, dienkripsi dulu dengan menggunakan kunci privatnya A. Oke. Kemudian dia akan dienkripsi lagi dengan kunci publiknya B. Nah, sampai tujuan dia akan didekripsi dengan kunci privatnya B, kemudian diverifikasi dengan kunci publiknya A. Ya, diverifikasi dengan kunci publiknya A untuk mendapatkan message digest, jadi pesannya, ya, dan diverifikasi apakah benar pesannya itu adalah pesan dari A atau tidak. Itu. Ini, jadi ini secara komplitnya, ya, secara komplitnya. Jadi dokumen ditandatangani, kemudian dienkripsi sesuai dengan tujuannya. Dari tujuan akan didekripsi dengan kunci privatnya di tujuan, kemudian akan diverifikasi dengan menggunakan kunci publiknya asal, ya, kemudian
kemudian akan bisa mendapatkan kesannya. Oke, ini sudah kita lanjut, kita sudah bilang tadi. Nah, ini, jadi sebagaimana dalam skema private key kriptografi, serangan brute force yaitu terhadap public key kriptografi atau kriptografi kunci publik selalu dimungkinkan secara teoritis. Jadi artinya untuk mendapatkan kunci dekripsi atau kunci rahasia dari kunci publik yang sudah diketahui itu secara teoritis itu akan dimungkinkan hanya karena menggunakan bilangan yang sangat besar, ya, jadi panjangnya sampai 512 bit, lebih dari itu, ya, maka proses untuk mendapatkan kunci dekripsi dari kunci publik tadi itu akan sangat lama, ya. Jadi keamanannya itu akan terletak pada mudahnya untuk komputasi enkripsi dekripsi jika tahu kuncinya, tetapi akan sangat sulit bagi cryptanalysis, bagi intruder itu untuk menurunkan atau menganalisis kunci dekripsinya apa. Ini secara umum ini yang merupakan sebuah hard problem yang diciptakan agar terlalu sulit untuk dikerjakan secara praktis. Jadi artinya bahwa ini sudah memenuhi, ya, sangat mudah. Jadi karena komputasinya sangat simpel, ya, sehingga untuk proses enkripsi dekripsi dengan kunci yang sudah diketahui maka itu akan mudah. Ya, tetapi untuk mendapatkan bagi orang yang tidak punya kuncinya, tidak punya privilege, maka akan sangat sulit untuk menderive kunci rahasia tadi dari kunci publik yang dia ketahui. Nah, yang pertama adalah RSA. RSA ini adalah singkatan dari penemunya, yaitu Rivers, Samir, dan Adelman. Itu, ya, jadi menggunakan bilangan yang bulat yang sangat besar, misalnya ini malah lebih besar lagi, 1024 bit. Ya, jadi 1024 bit. Ini kemudian keamanan itu tergantung pada ini kesulitan untuk faktorisasi, ya. Jadi sehingga faktorisasinya itu komputasinya sangat lama sehingga akan mengakibatkan juga cost-nya juga mahal, ya. Itu jadi karena memfaktorisasi bilangan yang sangat besar. Oke, ini adalah Samir Rivers Adelman yang menciptakan algoritma RSA ini. Nah, pengaturannya seperti ini, ya. Jadi mula-mula, ya, jadi mula-mula si tujuan atau B tadi itu memilih dua bilangan prima yang sangat besar, yakni B dan Q. Ya, diawali dengan B dan Q. Nah, kemudian perkalian B dan Q tadi itu digunakan untuk menghitung modulu di dalam proses enkripsi yang digunakan. Ya, nih. Kemudian tetapi untuk mendapatkan kuncinya maka dia memerlukan suatu bilangan Pn di sini, yakni P dikurangi 1 dikalikan Q dikurangi 1, sehingga kemudian setelah menghitung itu dia bisa menghitung secara random, ya, jadi kunci X enkripsi bebas asalkan kunci enkripsi ini dengan Pn itu relatif prima, sehingga E itu akan punya invest di dalam Pn, modulo Pn. Oke, sehingga setelah itu dia harus menyelesaikan untuk menghitung ini kunci dekripsinya dengan menggunakan algoritma Green yang besar, maka dia akan bisa mendapatkan kunci privat D itu dari E, ya, dengan pada modulo Pn. Ya. Nah, kemudian E dan N itu akan digunakan dipublish, ya, publish. Sementara D, P, Q itu akan menjadi kunci privatnya. Jadi E itu akan publish, D itu akan privat. P dan Q itu juga akan disembunyikan karena kenapa? Kalau P dan Q itu sampai diketahui oleh orang lain, maka dia akan sangat mudah untuk mendapatkan berapa modulunya. Ini. Jadi D itu adalah invest dari E modulo
PN atau modulo P dikurangi 1, Q dikurangi 1. Nah, kalau PQ-nya sudah tahu, maka sudah gampang aja mendapatkan D itu dengan mencari inverse dari E pada modulo P dikurangi 1, Q dikurangi 1. Ya, sehingga dengan demikian akan mudah ya, dengan menggunakan algoritma Euclid yang diperbesar. Makanya P dan Q itu ini harus dirahasiakan. Sehingga yang dipublish adalah ini E dan N. Ya. Maka pertama kali untuk bisa mendapatkan modulonya berapa, maka orang terlebih dulu harus faktorisasi N menjadi perkalian P dan kali. Jadi dia harus mencari berapakah P, berapa Q, sehingga N itu akan sama dengan P dikalikan Q. Karena asalnya seperti itu. Ya, jadi coba saya mau ilustrasikan sebentar. Jadi yang harus oke, ini kita share dulu. Ya, dalam hal ini itu akan jadi B ini dia harus yang dia lakukan yang pertama itu dia harus memilih ya bilangan P dan Q yang sangat besar. Kemudian yang langkah kedua dia menghitung N itu sama dengan P dikalikan Q ya. Kemudian yang nomor 3 dia menghitung PN yakni P dikurangi 1 dikalikan dengan Q dikurangi 1. Oke, yang keempat dia harus memilih E ya. DE yang dimana E dan PN itu harus relatif prima ya. Lalu yang kelima dia akan menghitung D di mana D itu adalah E inverse itu pada modulo PN. Ini jadi pada modulo PN. Ya, sehingga dia akan publish itu ya, yang dia publish itu adalah E dan N ya. Kemudian yang dia sembunyikan itu adalah D, E dan Q. Itu. Nah, sehingga semua orang ya kalau ingin mendapatkan D maka dia harus ini ya, jadi harus tahu P dan Q-nya gitu ya. Karena D itu adalah inverse dari E pada modulo PN, di mana PN itu adalah P dikurangi 1, Q dikurangi 1. Nah, P dan Q itu adalah faktor dari N, faktor prima dari N. Sehingga dengan demikian, untuk mendapatkan D otomatis, pertama kali, karena ini adalah kunci publik, E dan N, maka orang akan lebih dulu ini memfaktorkan N ya, memfaktorisasi N untuk menjadi perkalian dua bilangan prima yang sangat besar ya. Jadi misalkan A ingin tahu ya kunci, maka ya dia akan pertama kali yang harus dia lakukan yang pertama itu adalah N itu harus dinyatakan dalam P dan Q. Nah ini jadi bilangan. Nah proses ini yang sangat sulit. Kalau misalkan bilangannya sangat besar, akan sulit untuk memfaktorisasi. Ya. Tapi kalau begitu sudah tahu P dan Q-nya, maka berikutnya akan sudah bisa mendapatkan bahwa D itu adalah inverse-nya E dengan pada modulo P dikurangi 1, Q dikurangi 1. Ya, yang sulit adalah ini. Ya, sehingga dengan demikian tingkat keamanan dari RSA ini itu adalah sulitnya tingkat kesulitan dari proses faktorisasi N menjadi P dikalikan I. Karena N P dikalikan I itu merupakan bilangan prima yang sangat besar. Ya, kalau misalkan N-nya itu bilangan kecil, misalkan katakanlah 15, maka kita akan bisa PQ-nya pasti 3 dan 5. Itu. Kalau misalkan N-nya itu 35, pasti PQ-nya 7 dan 5.
Itu mudah. Ya. Tapi N yang di sini itu adalah bilangan yang sangat besar. Tadi sudah dikatakan lebih dari 512 bit. Ya. Lebih besar daripada yang DES kemarin. Oke, itu yang ini adalah kronologisnya. Jadi sampai B itu mendapatkan kunci publik dan kunci privatnya. Tuh, jadi DPG itu harus tetap dirahasiakan, sementara yang dipublish itu adalah E dan M-nya. Oke, jadi itu mengenai RSA. Coba kita lihat namanya. Ini kita lihat di sini. Ya, jadi setelah mendapatkan tadi, jadi E dikalikan dia sama dengan 1 karena invest pada modulo PN, di mana PN B dikurangi 1 dikurangi 1, sehingga yang dipublish adalah EN, sehingga di privat menjadi kunci dekripsinya itu adalah DPG-nya. Oke, ini sehingga orang akan misalkan mengirimkan sebuah pesan M, ya, jadi pesan apa ini, plain text-nya adalah M, maka pengirim tadi akan mendapatkan kunci publik, ya, mendapatkan publik kuncinya penerima itu, jadi dia mendownload ini kunci publiknya E dan N-nya, lalu dia akan menghitung crypt ciphertext itu ya, sama M dipangkatkan E, ya, dengan perpangkatan ini, ya, modulo N, ya, ini modulnya N kalau di sini ya, jadi di sini modulnya N yang dipakai, sehingga di tempat tujuan B tadi akan mendapatkan ciphertext C, maka begitu dia mendapatkan ciphertext C, maka dia akan menggunakan kunci privatnya D itu, ya, itu untuk mendekripsi ini. Jadi untuk mendapatkan M, maka C itu didekripsi karena C pangkat D itu sama dengan M pangkat E dipangkatkan D. E dikalikan D sudah 1, ya. Jadi pada modulo PN tadi, ya, saling meniadakan sehingga kemudian menghasilkan M, ya. Jadi pesan M itu harus lebih kecil dari modulus N, ya, dijadikan blok dulu bila perlu. Jadi ini yang dilakukan. Oke, ini adalah bilangan prima, ya. Jadi kira ini adalah apa teorinya yang digunakan secara matematis, ya, dengan komputer prima dan faktorisasi prima, ya. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan misalkan 91, ya, faktorisasi primanya 713, itu ya, ini 3600, nah, itu harus apa, pakai pohon faktor, ya. Kita lihat nih, nah, itu apa tingkat kesulitan itu yang digunakan sebagai landasan untuk tingkat keamanan, ya, dari RSA. Ya, bilangan relatif prima sekira sudah. Dari hormat ini pada aljabar abstrak yang digunakan untuk dasar seperti tadi. Jadi kalau A pangkat P-1 modulo P itu akan sama dengan elemen identitas. Itu kalau P dikurangi setiap elemen itu dipangkatkan dengan P-1 itu pada modulo P itu akan selalu dengan satu elemen identitas. Ini Euler-Taussian, ya, function ini adalah dasar-dasar matematisnya di dalam aljabar abstrak. Dalam teori group, teori field itu ada seperti ini. Oke, ini teorema Euler, ya. Itu adalah lebih umum dari teorema Fermat, jadi sama seperti tadi. Jadi kalau A pangkat Pn, ya, Pn itu adalah ini dalam teori grup gitu ya. Jadi kalau misalkan dipangkatkan dengan ordo dari grupnya itu akan menghasilkan elemen identitasnya, sehingga mereka akan menjadi invest satu sama lain. Ya, sehingga ini adalah investnya berlaku. Bagaimana RSA berlaku tadi? Jadi A pangkat Pn modul N dan Euler. Nah, Pn itu adalah P dikurangi 1 dikurangi 1. Nah, P dan D saling invest pada modulo Pn, ya, sehingga E dikalikan D itu akan sama dengan 1 pada modulo Pn, ya, ditambah dengan kelipatan dari Pn untuk suatu K, ya. Ini sehingga C pangkat D itu akan sama dengan M pangkat E pangkat D, ya. Jadi M pangkat 1 ditambah dengan, jadi E dikalikan D tadi kan 1 ditambah dengan K dikalikan Pn.
Ya, M pangkat 1 dikalikan M pangkat Pn pangkat K. Ya, ini. Nah, Pn pangkat K, pangkat berapapun, itu akan jadi 0. Ya. Jadi, dalam modulo Pn, ya, maka semua kelipatan Pn itu akan ekuivalen dengan 0 modulo Pn. Ya, sehingga M pangkat 0, sehingga M pangkat Pn, ya, di pangkat yang berapapun ini akan pangkat 0 dan akan menghasilkan 1. Sehingga M pangkat 1 dikalikan 1 pangkat K, sehingga akan kembali ke M lagi. Ini adalah kronologis, ya. Jadi bahwa E dan D itu adalah saling invers di dalam modulo Pn, tetapi kalau implementasi tadi di dalam modulo N, maka akan terjadi seperti ini. Sehingga kalau C pangkat D, itu akan kembali menghasilkan M. Itu pada modulo N itu. Ya. Ini contoh RSA. Jadi tadi B, ya, jadi orang yang mau dituju itu memilih bilangan prima, ya. Katakanlah kalau bilangan primanya ini sebagai ilustrasi saja, P17, Q11. Ya. Kemudian menghitung N, P dikalikan Q jadi 187, sehingga perhitungannya, kalau untuk enkripsi-dekripsinya, itu perhitungannya itu berada pada modulo 187. Kemudian dihitung Pn-nya, P-1 dikalikan P-1, 160, sehingga E dan D itu akan menjadi saling invers satu sama lain pada modulo 160. Ya, jadi misalkan E-nya yang harus relatif prima dengan 160, katakanlah E-nya adalah 7, ya, kemudian dengan menggunakan algoritma Euclid yang cukup besar, maka akan didapatkan invers dari 7 tadi adalah 23. Ya, ini. 3. Jadi 23 kali 7 itu adalah sama dengan 1 pada modulo 160. Ya, sehingga sudah mendapatkan itu, maka yang menjadi kunci publik adalah 7 dan 187, sehingga semua pesan itu akan dikirim, itu akan dibanggakan 7 pada modulo 187. Ya, kemudian yang harus dijaga kerahasiaannya adalah DPG, ya, 23, 17, dan 11. Nah, sehingga kalau misalkan dibuat enkripsi, maka kalau M-nya itu 88, maka 88,7 untuk dapatkan C-nya 88,7 modulo 187, sehingga dapatkan 11 modulo 187. Nah, di dekripsi, maka 11 tadi dibangkitkan 23, maka akan kembali menghasilkan 88 pada modulo 187. Ya, ini ilustrasi saja. Pada sesungguhnya besarnya bilangan ini ya lebih dari 512 bit, ya, jadi 512 bit. Jadi kalau misalkan dinyatakan dalam binary, maka dia akan merupakan bilangan yang sangat besar secara desimal. Ini konstruksi kunci, ya, di keamanannya. Jadi 3 pendekatan serangan terhadap RSA itu bisa brute force, ya. Jadi brute force sangat sulit mengingat besarnya bilangan. Jadi berapa kuncinya itu harus menebak dari semua bilangan prima, ya. Misalkan dari 0, dari 1 sampai dengan, ya, yang panjangnya 500, minimal 512 bit tadi, ya. Secara serangan matematikal itu juga akan sulit, ya. Jadi karena untuk bisa menghitung modulo Pn, maka harus melalui faktorisasi dulu, ya. Jadi dengan memfaktorkan modulo n-nya dulu. Itu kemudian timing attack itu pun sangat sulit untuk dilakukan di dekripsi. Jadi karena karena lamanya waktu yang digunakan untuk faktorisasi n tadi, maka bisa jadi, ya, jadi setelah dia baru bisa mendapatkan Pn-nya, tapi kuncinya sudah berubah lagi. Modul yang digunakan mungkin sudah berubah lagi. Nah, sehingga akan sia-sia seperti itu. Ya, jadi itu RSA, ya. Jadi keamanan seperti ini pada RSA. Jadi dia keamanannya itu bergantung pada kesulitan orang untuk memfaktorisasikan n menjadi 2 bilangan prima yang sangat besar. Oke, sampai di sini mungkin ada
Sesuatu yang perlu ditanyakan, plus silakan. Ya, jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi apa yang menjadi concern pada kriptografi kunci publik tadi, ya, kunci publik. Baik, berikutnya selain RSA yang tadi lebih pada penekanannya pada proses faktorisasi, ya, jadi pada proses faktorisasi, jadi sulitnya untuk memfaktorkan n menjadi dua bilangan prima yang sangat besar, ya, itu menjadi sesuatu yang sulit, sehingga itu yang menjadi menjadi sesuatu ya kekuatan ya, dari RSA itu sendiri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada algoritma yang tetap pada kunci publik, ya, tapi dia menggunakan menggunakan logaritma. Ya. Dia akan menggunakan logaritma. Sekira Anda masih ingat dengan logaritma yang di sini menggunakan discrete log, ya. Jadi menggunakan discrete log. Oke, kita lihat bagaimana implementasi dari discrete log ini tadi. Nanti ada di Vielman, di Exing, ada Elgamal yang bisa digunakan untuk pada logaritma discrete ini. Ya. Jadi pada kesulitannya pada logaritma discrete ini. Kita lihat di sini. Nah, misalkan diketahui A dan B, ya. A dan B. Jadi kalau yang diketahui adalah alfa dan x, ya, jadi alfa dan x, maka sangat mudah untuk menghitung beta, di mana beta itu adalah alfa dipangkatkan x pada modulo p, gitu, prima. Tetapi kalau yang diketahui adalah alfa dan betanya, lalu ditanya berapakah x, nah itu yang itu adalah masalah pada logaritma discrete. Ya, jadi kalau yang ini diketahui alfa, diketahui x, hitunglah beta, maka ini adalah sesuatu yang sangat mudah karena alfa pangkat x itu menghasilkan beta. Ya. Tetapi kalau yang diketahui alfa, diketahui beta, ditanyakan berapakah x-nya, nah itu adalah masalah dari logaritma discrete. Kalau misalkan betanya 100, alfanya 10, ya, maka mudah aja x-nya adalah 2. Karena 10 pangkat 2 itu adalah 100. Ya. Tetapi kalau bilangan sekali lagi, kekuatannya itu, ya, jadi pada kriptografi kunci publik kekuatannya dia menggunakan bilangan yang sangat besar. Jadi alfa dan betanya adalah bilangan yang sangat besar. Demikian juga bilangan P yang digunakan, modulo P yang digunakan, modulo prima yang digunakan, itu juga merupakan bilangan yang sangat besar, sehingga kalau diketahui betanya berapa, alfanya berapa, nah orang akan bukannya tidak bisa, tetapi dimungkinkan bisa, tetapi dalam waktu yang lama untuk mendapatkan alfa pangkat berapa menghasilkan beta, maka itu kalau bilangan alfa dan betanya itu sangat besar, maka ini adalah suatu proses masalah logaritma discrete yang penyelesaiannya akan memakan waktu yang lama. Ya, ini beberapa contohnya. Nah, kemudian perlu juga diketahui, jadi alfa yang digunakan biasanya itu adalah menggunakan akar primitif atau primitive root, ya, pada modulo P. Ya, primitive root itu yang bagaimana? Primitive root ini misalkan ini perhatikan perpangkatan dari 3 modulo 7. Jadi pada modulo 7, 3 itu merupakan primitive root. Karena semua perpangkatan dari 3 itu akan menghasilkan semua elemen bilangan yang tak nol pada modulo 7. Ya, 1 ada, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah bilangan pada modulo 7 yang tidak nol. Ya, kalau nol ya 7 itu lagi. Jadi ini 3 pangkat 61, 3 pangkat 22, 3 pangkat 13, 3 pangkat 44, 3 pangkat 55, 3 pangkat 3 adalah 6. Ya, jadi menghasilkan semua
bilangan yang tak nol pada modulo 7. Maka 3 itu merupakan primitive root pada modulo 7. Tetapi 3 bukan primitive root pada modulo 13. Ya, sebab perpangkatan 3 pada modulo 13 hanya menghasilkan 3, bilangannya saja 1, 3, 9. Ya, kalau primitive root harus menghasilkan 1, 2, 3 sampai dengan 12. Ya, nah, primitive root pada modulo 13 itu dipenuhi oleh 2, 6, 7, dan 11. Yang itu primitive root. Jadi sebuah bilangan dalam modulo tertentu yang perpangkatannya itu menghasilkan semua bilangan yang tak nol pada modulo itu. Itu adalah primitive root. Oke, ini primitive root, saya kira. Nah, algoritma dengan menggunakan logaritma diskrit ini memenuhi suatu prinsip one way function. Ya. Jadi artinya sangat mudah. Jadi tadi sangat mudah untuk mendapatkan, misalkan kalau alfa diketahui, x diketahui, maka akan sangat mudah untuk mendapatkan betanya. Ya, jadi beta itu sama dengan alfa pangkat x, itu mudah. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau misalkan alfanya diketahui, betanya diketahui, lalu ditanyakan berapakah x, sehingga alfa pangkat x itu sama dengan beta, itu sangat sulit. Itu adalah one way function. Jadi ke arah sini menghitung alfa pangkat x itu sangat mudah, tapi untuk menghitung x-nya sendiri, kalau diketahui alfa dan betanya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit. Oke, kita lanjut terus. Nah, permasalahan key-etching ya, itu mudah juga dilakukan dengan menggunakan kunci publik Diffie-Hellman key-etching dengan metode ini. Jadi pada Diffie-Hellman ini tetap ya, jadi misalkan A dan B, Alice dan Bob itu akan mengkonstruksi sebuah kunci privat misalkan, maka dia memilih bilangan prima yang sangat besar, kemudian sebuah primitive root alpha modulo B. Ya, baik B maupun alpha itu dipublish. Ya, jadi P dan alpha itu di primitive root pada B. Ya, alpha dan P itu dipublikasikan. Ya. Kemudian Alice memilih sebuah bilangan random rahasia X. Bob juga memilih bilangan random Y. Ya. Kemudian Alice mengirimkan alfa pangkat X, ya, modulo P pada Bob, lalu Bob akan mengirimkan alfa pangkat Y pada Alice. Ya. Nah, di akhir protokol mereka akan sama-sama mendapatkan bilangan K, yakni alfa pangkat Y pangkat X, modulo P, sehingga Bob menghitung itu juga sama, akan dapatkan ini. Jadi salah satu kunci salah satu cara ya, jadi pada Diffie-Hellman itu seperti ini. Ya, jadi ini jadi Diffie-Hellman. Jadi kalau misalkan A berkomunikasi dengan B, ya, jadi untuk key-etching, jadi pertukaran kunci ya, jadi untuk komunikasi kunci. Jadi mereka sama-sama sepakat untuk misalkan secara publik itu ada bilangan P yang sangat besar, kemudian ada primitive root-nya, yakni alpha. Ini publik. Jadi artinya semua orang akan tahu itu. Oke, A dan B misalkan katakanlah sepakat dengan pasangan ini. Ya, jadi bilangan prima B yang sangat besar dan primitive root-nya yakni alpha. Ya, nih. Nah, A itu memilih bilangan rahasia X. Ya, B juga tidak tahu. Sementara B juga demikian, dia memilih bilangan rahasia Y. A juga tidak tahu. Nih. Lalu protokolnya berjalan. Yang pertama, A itu akan mengirimkan, ya, jadi memangkatkan alfa dengan X. Jadi alfa dipangkatkan dengan X, itu dikirimkan kepada B.
Nah, sementara B itu akan memangkatkan alfa dengan Y, itu dikirimkan ke X, ke A. Gitu. Jadi di sini alfa pangkat X dikirim dari A ke B, kemudian B mengirimkan alfa pangkat Y dikirimkan ke A. Nah, di tempat tujuan alfa pangkat X tadi oleh B akan dipangkatkan lagi dengan Y. Sementara di tempatnya A, alfa pangkat Y yang dikirimkan oleh B tadi, itu akan dipangkatkan oleh A dengan X lagi. Maka dengan demikian, di akhir protokol, ini A mendapatkan alfa pangkat Y pangkat X. Sementara B mendapatkan alfa pangkat X pangkat Y. Ya, sehingga keduanya akan sama-sama mendapatkan suatu kunci yang sama. Ya, jadi dengan menggunakan fasilitas kunci publik tadi, dia pilih bilangan rahasianya X, B pilih bilangan rahasia Y, ya, lalu alfa pangkat X dikirim kepada Y, di sini alfa pangkat Y dikirim pada X, ya. Kemudian ini dipangkatkan lagi dengan X di sini, yang ini dipangkatkan lagi dengan Y, ya, di B, maka keduanya pada akhir protokol itu akan mendapatkan bilangan yang sama, yang nikah. Ya, karena sama alfa pangkat X, di sini alfa pangkat X. Jadi akan mendapatkan bilangan yang sama. Oke. Nah, setelah mendapatkan bilangan yang sama, sudah mereka akan bisa berkomunikasi dengan menggunakan katakanlah dengan menggunakan kunci yang simetrik. Dengan menggunakan kunci simetrik. Ya, jadi artinya ini suatu komunikasi jadi berbeda dengan yang tadi yang awal A dan B itu mengkomunikasikan K itu secara tidak terenkripsi, ya, secara tidak terenkripsi sehingga orang lain akan tahu oh, kuncinya adalah K. Tapi kalau sudah seperti ini, X-nya rahasia, Y-nya rahasia, hanya alfa pangkat X yang dikirim, ya, ini mendapatkan Y, memanfaatkan menggunakan kunci rahasia masing-masing, ya, sehingga pada akhirnya A dan B itu akan punya kunci yang sama, yakni K. Walaupun mereka saling tidak tahu kunci rahasia satu sama lain itu apa, tapi mereka akan mendapatkan kunci yang sama. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan kunci yang sama, maka ya keduanya bisa komunikasi dengan mengkomunikasikan pesan itu dengan menggunakan kunci K itu tadi untuk mengenkripsi ya, pesannya mungkin secara simetrik, itu akan lebih sederhana. Oke, ini kita lanjutkan pada discrete clock selanjutnya, yakni ya ini tadi adalah dengan menggunakan algoritma Diffie-Hellman yang memang dikhususkan untuk mengkomunikasikan kunci. Ya, ini contoh Diffie-Hellman. Jadi artinya orang lain ya akan sulit untuk bisa menebak kuncinya apa yang pada akhirnya didapatkan oleh A dan B, ya, karena mereka sama-sama tidak tahu kunci rahasia A, B, X, dan Y tadi. Yang X-nya yang hanya tahu A, dan Y-nya yang tahu hanya B. Oke, nah berikutnya adalah L-Gamal. Ya, L-Gamal juga terkenal, L-Gamal System. Ini adalah suatu kriptografi kunci publik yang juga memanfaatkan logaritma diskrit. Ya. Jadi yang pertama adalah ini. Jadi untuk bangun kunci publik dan kunci privat, Bob harus melakukan seperti ini. Jadi Bob ya, yang dituju, ya, tempat tujuan. Jadi memilih bilangan prima yang sebesar, ya, kemudian primitif proofnya alfa. Jadi selalu P dan alfa. Kemudian memilih sebuah bilangan rahasia A untuk menghitung beta. Ya. Beta itu adalah alfa pangkat A modulo B. Nah, informasi tentang A, ya, jadi adalah kunci privatnya adalah A. Sedangkan kunci publiknya adalah P, alfa, beta. Dibuat publik, yang merupakan kunci publiknya Bob. Sementara A itu dibuat merupakan kunci privatnya. Nah, walaupun alfa dan beta dan P itu juga dibuat publik oleh B, tetapi untuk mendapatkan A itu akan merupakan sesuatu yang sangat sulit.
Ya, karena dilakukan function tadi, karena alfa dan betanya dan P itu juga merupakan bilangan yang sangat besar. Jadi untuk mendapatkan berapa kan, kalau seperti orang apa namanya, orang tahu ini P alfa beta, kan orang kan tahu bahwa beta itu adalah alfa pangkat A modulo P, kan gitu. Tetapi untuk mendapatkan berapakah A-nya supaya alfa pangkat A itu sama dengan beta, itu akan merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit, ya, sangat sulit untuk dilakukan, ya. Jadi artinya mungkin dilakukan, tapi akan memakan waktu yang sangat lama. Ya, walaupun ini sudah publik, tapi akan memakan sangat lama. Tapi ini digunakan untuk enkripsi. Jadi P alfa beta itu digunakan untuk enkripsi, sementara A-nya nanti digunakan oleh Bob ini untuk mendekripsi yang ciphertext-nya tadi. Sehingga sekarang kalau Alice itu akan mengirim pesan M pada Bob, asumsikan Alice melakukan langkah-langkah berikut, ya. Jadi dia mendownload P alfa beta tadi, ya. Jadi kunci publiknya Bob, kemudian memilih bilangan bulat random rahasia K untuk menghitung ini R, ya. Jadi alfa pangkat K modulo B, kemudian menghitung T, ini beta pangkat K dikalikan M modulo B. Kemudian mengirimkan pesan RT, ya ini. Jadi RT, jadi M-nya sudah dikamuflase dengan ini tadi, RT kepada Bob. Ya. Nah, di tempat tujuan Bob itu akan mendekripsi RT dengan menghitung ini, TR pangkat min A. Ya. Mana A tadi adalah kunci rahasia dari Bob tadi. Hasil ini berhasil, jadi karena TR min A itu akan ekuivalen dengan T-nya tadi adalah beta pangkat K kali M, kemudian R-nya itu adalah alfa pangkat K, ya, dipangkatkan negatif A, yang mendapatkan ini perhitungannya. Ini adalah alfa pangkat AK kali K, kemudian ini alfa pangkat negatif A pangkat K, saling invers, sehingga pada akhirnya Bob itu akan mendapatkan pesan M-nya. Ya, ini adalah El-Gamal, ya, jadi menggunakan kunci publik, ya, jadi ranah kunci publik dengan ranah yang digunakan itu adalah logaritma diskrit. Ya, jadi sehingga ini keamanannya sehingga akan sulit untuk orang untuk bisa menebak. Nah, sekarang kita tahu bagaimana kunci publik tadi dibangun, ya. Jadi bagaimana kunci publik tadi dibangun, dan baik itu RSA maupun logaritma diskrit, ya. Jadi baik El-Gamal maupun Diffie-Hellman tadi, Keijing yang digunakan untuk itu, tetapi itu digunakan untuk itu tadi, jadi mengatasi masalah pertukaran kunci pada kriptografi simetrik. Nah, sekarang apakah dengan demikian kriptografi kunci publik atau asimetrik tadi ini lebih baik daripada kriptografi kunci simetrik? Nah, pada dasarnya kedua macam kriptogram tadi, yang baik simetrik maupun asimetrik, itu memiliki plus dan minusnya. Ya. Kunci simetrik, ya, kunci simetrik itu memang memiliki masalah untuk key exchange, jadi pertukaran kunci atau komunikasi kunci. Tetapi dalam hal enkripsi dia akan lebih lebih efisien, ya. Jadi lebih penggunaan memorinya tidak terlalu besar, ya. Jadi kita tahu kalau misalkan pesannya itu adalah bloknya itu 64 bit, ya, maka hasil ciphertext-nya juga 64 bit. Ya, jadi kalau misalkan kunci yang simetrik, ya, untuk yang simetrik, jadi kalau plain text-nya itu 64 bit, ya, maka jadinya ciphertext itu juga 64.
Ya, jadi tidak pesan-pesannya 64 yang dikirimkan adalah ciphertext-nya ini juga 64 tetap, ya tidak berubah, ya. Jadi artinya ini tidak akan memakan memori yang besar, gitu ya. Tetapi coba Anda bandingkan sekarang yang asimetrik atau kunci publik. Contoh aja yang RSA aja lah. Jadi misalkan X. Untuk bisa menghasilkan ciphertext-nya, dapatkan Y itu adalah X dipangkatkan E. Nah, dipangkatkan E. Sehingga apa yang terjadi? Ya, jadi apa yang terjadi? Katakanlah kalau X-nya tadi adalah 100, ya. Kemudian E-nya itu adalah 2, maka Y-nya itu akan menjadi berapa? 100 pangkat 2 akan menjadi ini, 2 kali lipatnya. Ya, menjadi 10.000. Ya. Jadi kalau X-nya 100, ya, pangkat 2, maka Y-nya akan jadi 10.000. Ya. Kalau misalkan, nah ini masih hitungan 100, ya. E-nya juga masih hanya 2, itu 10.000. Padahal di dalam implementasi yang sesungguhnya, ya, E ini bisa bilangan yang sangat besar, ya. Jadi bilangan yang sangat besar sehingga bisa dibayangkan bahwa Y-nya tadi mungkin tidak hanya 100.000, tidak hanya 10.000, tapi juga 1 juta, 1 miliar, 1 triliun panjangnya itu. Apa yang terjadi? Sementara yang dikirimkan, yang ditransmisikan itu adalah Y-nya. Ya, jadi kalau misalkan X-nya itu tadi hanya misalkan hanya 100, misalkan, maka yang ditransmisikan ini sampai 10.000. Jadi apa artinya? Bahwa ukuran C-nya itu jauh lebih besar dari ukuran plain text-nya. Jadi plain text-nya misalkan panjangnya hanya 3 digit, misalkan seperti itu. Ya, jadi Y-nya bisa jadi 5 digit. Atau kalau E-nya lebih besar lagi, ini bisa sampai 6 digit, 9 digit, dan seterusnya. Ya, sehingga dengan demikian ukuran dari ciphertext-nya itu jauh lebih besar dari ukuran dari plain text-nya untuk yang asimetrik. Sehingga dengan demikian ini akan sangat berat dalam proses pengiriman, proses penyimpanan. Ya. Kalau disimpan dengan data dalam database, ya database-nya harus punya memori yang sangat besar, gitu, karena yang disimpan sangat besar. Jadi kalau misalkan ini hanya satu kalimat, ya, misalkan katakan X-nya itu hanya satu kalimat, maka ciphertext-nya itu bisa satu halaman. Ini satu halaman, ciphertext-nya bisa satu buku. Nah, ini. Jadi yang dikirimkan, yang ditransmisikan itu jauh lebih besar dari pesan aslinya. Berbeda dengan yang simetrik tadi, pesan yang dienkripsi itu ukurannya sama dengan hasil enkripsinya. Jadi kalau di sini 64 bit, maka yang dikirimkan juga 64 bit. Tetapi berbeda dengan asimetrik, pesannya hanya 3 digit, ya, ciphertext-nya bisa 5, bisa 10, bisa tergantung E-nya. Ya ini. Jadi sehingga ciphertext-nya menjadi jauh lebih besar, sehingga akan sangat memberatkan untuk proses transmisi, apalagi kalau yang namanya pesan itu biasanya tidak hanya 1-2 kata saja, itu mungkin 1 kalimat, ya. Sehingga di sini pun juga akan memakan memori yang akan sangat besar di dalam transmisinya, juga akan menjadi lambat. Transmisinya juga akan menjadi lambat di sini di asimetrik. Sehingga walaupun simetrik tadi memiliki masalah di dalam proses komunikasi kunci, tetapi dia efisien di dalam proses transmisi, ya. Sementara asimetrik walaupun dia dapat mengatasi masalah komunikasi kunci, tetapi dia sangat tidak efisien di dalam proses transmisi, ya. Sehingga seringkali kriptografi kunci simetrik dan kunci asimetrik ini, atau kriptografi kunci publik tadi, itu dikolaborasikan di dalam implementasi, ya.
Jadi misal ya dalam implementasi kunci publik yang asimetrik tadi itu digunakan untuk key exchange karena biasanya kunci itu tidak terlalu besar ya, jadi untuk key exchange ya. Sementara untuk yang simetrik itu untuk mengirimkan pesan. Jadi artinya asimetrik contohnya tadi dengan Diffie-Hellman ya. Dengan Diffie-Hellman ya, itu berhasil A dan B mendapatkan sama-sama mendapatkan kunci K ya. Walaupun mereka tidak secara eksplisit oh ya kita akan komunikasi pesan dengan kuncinya K, tidak demikian, tetapi dengan cara dia menggunakan kunci publik tadi atau yang dengan asimetrik tadi, dia bisa pada akhirnya kedua-duanya walaupun tidak tahu kunci rahasia masing-masing, tapi pada akhir protokol keduanya akan bisa mendapatkan kunci. Nah, begitu kunci sudah didapatkan, maka berikutnya untuk pengiriman pesan yang sesungguhnya itu dengan menggunakan kunci simetrik. Ya. Jadi karena pesannya 100 panjang, maka yang dikirimkan juga panjangnya 100. Kalau yang dikirimkan panjangnya 1000, maka yang dikirimkan juga panjangnya 1000. Itu seperti ini. Ya, sehingga sering kedua kriptogram ini dikolaborasikan dalam implementasi sehari-hari. Jadi kunci publik itu digunakan untuk pertukaran kunci, ya, sementara kriptografi yang simetrik itu digunakan untuk mengirimkan pesan setelah kunci didapatkan. Oke. Jadi itu saudara deskripsi kita mengenai kriptografi kunci publik. Ya, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini, silakan. Ya, jadi bisa kita resumekan ini apa yang menjadi perkuliahan kita pada malam hari ini. Jadi bahwa pada pertemuan yang lalu kita mendapatkan kunci simetrik yang punya masalah pada key exchange itu bisa diatasi dengan menggunakan kriptografi kunci publik. Walaupun demikian, kriptografi kunci publik atau asimetrik tadi ini tidak menjadi yang lebih baik daripada simetrik, gitu ya. Karena kita tahu bahwa dalam implementasinya, maka kriptografi kunci publik tadi akan mentransmisikan pesan yang ciphertext yang jauh lebih besar dibandingkan plain text-nya. Ini akan memberatkan proses transmisi, proses kalau misalkan penyimpanan ya ada proses penyimpanan juga membutuhkan memori yang jauh lebih besar, gitu ya. Sehingga dalam implementasi sehari-hari maka kriptografi kunci publik tadi hanya digunakan untuk komunikasi kunci, sementara kriptografi yang simetrik itu digunakan untuk mengirimkan pesan karena lebih efisien, ya, jadi tidak terlalu besar. Ya, ini jadi itu mengenai kriptografi kunci publik dan perbandingannya dengan kriptografi yang simetrik. Nah, pekan depan akan kita lanjutkan dengan pembahasan tetap dengan kunci kriptografi kunci publik, tetapi untuk digital signature atau tanda tangan digital dan bagaimana verifikasinya. Kita nanti juga akan mengenal hash function juga, yang saat ini juga tengah ada yang melakukan penelitian atau skripsi mengambil hash function ini. Jadi ada metode hash yang baru yang akan dicobakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada fungsi-fungsi hash yang lama. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka untuk perkuliahan malam hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekali lagi saya ingatkan,
Kalau misalkan mungkin saat ini Anda bisa memahami atau mungkin belum mengalami mendapatkan kendala pada pembelajarannya, dan semoga seterusnya seperti itu. Tetapi jika ada kesulitan, jangan ragu-ragu untuk kita diskusi melalui media lain. Ada grup WhatsApp yang bisa kita gunakan untuk Anda bisa menanyakan sesuatu, mendiskusikan sesuatu di luar perkuliahan ini. Ya, jadi kalau di dalam perkuliahan ini saya kira tidak terlalu banyak yang bisa kita bicarakan. Tetapi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Pekan depan akan kita lanjutkan dengan penggunaan kriptografi kunci publik tadi untuk digital signature atau tanda tangan digital untuk verifikasi dokumen. Terima kasih dan selamat malam. Malam, Pak. Terima kasih.